sebelumnya mari kita baca surah Al-Fatihah. Kita kirimkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Dan pengarang kitab ini Al-Imam An-Nawawi, ya, Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Abu Musa al-Ash'ari, ini jidnya Imam Abul Hasan Ash'ari, yang disebut Imam Aqidah. Ini kakek buyutnya. Dari Nabi SAW bersabda. Nah, Nabi pernah menjelaskan apakah mesti siang, mesti malam, tidak. Inna Allah Ta'ala yabsutu yadahu bil-layli liyatuba musi'an nahar. Liyatuba musi'un nahar. Sesungguhnya Allah Ta'ala yabsutu yadah. Secara harfiah yabsutu yadah artinya membuka lebar-lebar tangannya. Tapi kan kita nggak boleh membayangkan tangan Allah. Maka cukup diartikan Allah membuka, memberikan kesempatan bil-lail, pada malam hari, liyatuba musi'un nahar, supaya orang maksiat di siang hari sadar. Gitu. Tobatnya malam hari. Wa yabsutu yadahu bin nahar yatuba musi'un laili hatta tatlu'a asy-syams min maghribiha. Begitulah selanjutnya Allah buka kesempatan rahmatnya pada siang hari supaya yang bermaksiat di malam hari pun sadar. Dan itu berlaku sampai terbit matahari dari barat, ya, berarti sampai kiamat, sampai kita sakaratul maut. Man taba qabla an tatlu'a asy-syams min maghribiha taballahu alaihi. Ya, selama belum sakaratul maut, ya, belum terbit matahari dari barat, maka Allah terima taubat. Nah, disebutkan di hadis berikutnya, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah terima taubat hamba selama belum sampai nyawanya di yughargir. Yughargir itu orang yang ngos-ngosan karena sakaratul maut. Baru kemudian masuk ke hadis yang panjang, ya, Zur bin Hubeish. Nah, tapi ini nggak usah kita baca. Nah, ini masuk ke kisah yang sudah biasa kita dengar. Ada satu kisah yang sudah biasa kita dengar mengenai orang yang membunuh 799 orang, lalu kemudian dia datang kepada Rasulullah. Ini kita bacakan hadisnya. Mungkin selama ini dengar dari Ustadz, sekarang ini loh hadisnya, ya. Ini ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim, kalau di kitab Riyadhus Shalihin hadis nomor 20. An Abi Sa'd bin Malik bin Sinan Al-Khudri, dari sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri, anna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan. Dulu, nah ini Nabi cerita masa lalu. Nabi ini kan nggak pernah belajar tentang kitab-kitab yang lain. Maka ini dikabarkan, atau Nabi diperjalankan ke masa lalu, maka beliau bercerita. Ya. Dulu kan belum ada sekolah hadis, Pak. Ya. Berarti Nabi diperjalankan oleh Allah ke masa lalu. Dulu ada seseorang rajulun qatala, membunuh 99 rajulan, membunuh 99 orang. Banyak apa dikit? Banyak, ya. Ada nggak dosa yang lebih gede dari itu? Sepertinya nggak ada lagi. Itu dosa paling besar, bunuh 99 orang, ya. Bunuh satu orang aja udah nggak besar. Ini dia bunuh 99. Fasa'ala an a'lamin ahlil ardi fadalla ala rahibin. Lalu dia bertanya kepada orang tempatan, adakah rahib, adakah pendeta, adakah ulama yang bisa menunjukkan jalannya untuk tobat? Fadalla ala rahibin.
Lalu ada yang menunjukkan kepada dia mengenai seorang rahib. Nah, rahib ini orang yang tidak menikah, setiap hari puasa, makannya juga sangat sederhana. Ini disebut rahib. Jadi nggak ada apa-apanya Ustadz, imam masjid itu nggak ada apa-apanya, ya. Muazin nggak ada apa-apanya, pengajar-pengajar, kiai-kiai kita banyak bininya. Ini nggak ada bininya nih. Rahib ini la yatazawwaj, tidak pernah menikah. Fa'atahu, lalu dia datang kepada si rahib, lalu mengatakan innahu qatala 99 nafsan fa'allahu min taubah. Jadi ada yang nunjukin kepada dia, wahai tuan rahib, wahai pendeta, wahai orang suci, kira-kira begitu. Ini orang datang mau bertobat, dosanya bunuh 99 orang. Fahallahu min taubah, apakah masih ada kesempatan bertobat? Faqala la, kata si rahib, tidak. Berarti si rahib ini udah jadi panitia surga ya. Coba lihat. Jadi di riwayat lain itu si rahib ini mengatakan, 99 orang gitu. Jadi ternyata dalam kitab Taurat lama itu disebutkan, dan itu tertulis lagi di surah Al-Maidah, siapa yang membunuh seseorang maka khalidan mukhalladan, kekal abadi di dalam neraka. Ada teksnya ya. Si rahib ini pintar baca kitab, dihafal kitab Taurat, tahu dalil. Cuma dalil yang dia baca baru dalil yang tertulis, belum dalil yang tidak tertulis. Nah, banyak nih penitia-penitia surga neraka ini sekarang kerjaannya baca teks yang tertulis. Dia tidak baca teks yang tidak tertulis. Faqatalahu faqamula bihi mi'atan. Mendengar begitu, kalau bisa bunuh 9 orang itu jawara nggak? Jawara ya. Maka ketika ada orang mengatakan tidaklah diterima tobatmu, yang ngomong begini langsung dia sabet, ya, langsung jiwa jawaranya keluar, melayanglah samurainya, pedangnya, terbunuhlah orangnya, ya. Maka lengkaplah jadi berapa orang? Faqaumula bihi mi'atan. Maka lengkaplah jadi 100 orang. Ada gak dosa yang lebih besar dari itu? Seumur-umur saya membaca kisah orang maksiat, itu gak ada yang lebih besar dari ini. Kecuali di zaman abad-abad sekarang ya, ngancurin satu negara cukup pakai bom gitu. Jadi di zaman-zaman sebelumnya nggak ada, paling cuma 1 kali sabetan ya 1 orang mati. Berarti dia sudah membunuh orang berapa kali melayang itu pedangnya ya. Summa sa'ala an a'lami ahli al-ard. Habis itu sadar lagi. Nah, ada orang-orang begitu. Kalau dia lagi emosi, dia lupa apa aja, maka dia membunuh, merusak apa yang di depannya. Selesai dia tobat lagi, dia kemudian sadar lagi. Pernah ketemu orang begitu nggak? Saya ketemu ada orang suka maling barang-barang mahasiswa, mulai handphone, duit, fulus, apa semuanya. Tapi kalau sudah habis, dia sadar lagi. Ada yang begitu. Ada yang sadarnya kalau udah ketahuan. Ada yang sadarnya kalau jam-jam sholat. Ya, datang ke saya terus ngomong, apakah ada salah orang tuaku sehingga aku begini? Saya nggak ngerti nih orang maksudnya apa. Padahal orangnya soleh, bajunya pakai koko tiap hari, ya. Dia tidak pernah celananya itu di bawah mata kaki tiap hari, pakai sarung, jenggotnya masya Allah, kalah jenggot saya. Kalau jam sholat masuk dia jadi imam saya. Pertanyaan dia apa waktu itu? Saya ini orang kotor arasi. Saya ini banyak maksiat. Saya mikir, dari mana maksiatnya dia? Jadi inilah kalau lagi sadar pas jam-jam sholat. Jam sholat dia ingat Allah. Kita nggak ngeh maksud dia apa.
Oh ternyata setelah hampir setahun bergaul dengan dia, itu handphone mahasiswa sekitar situ dia ngambil itu. Tapi dia sadar kalau ini nggak benar. Dia nggak tahan aja ngeliat itu. Maka dia bertanya, apakah ini salah bapakku? Bapakku orang jahat, preman di suatu tempat. Saya nggak nyambung-nyambung, nggak ada urusan. Ya. Mau bapakmu jahat, kalau kamu pengen jahat, kamu yang jahat. Sotoy, sok tahu. Ternyata ketahuan, itu digebukin Mbak, kawan saya itu. Dan saya dituduh juga ikut konspirasi. Ikut konspirasi, bantu dia maling. Kenapa? Karena dulu ada handphone teman-teman kita, mirip dengan handphone yang saya punya. Saya belinya dari dia. Itulah ya. Jadi ternyata nggak ketahuan maksiat yang begitu dengan penampilan. Jadi jangan tertipu dengan penampilan, Pak. Penampilan saya begini jangan tertipu juga. Ngelihat ada orang yang soleh, belum tentu batinnya selamat. Ya. Belum tentu di depan orang soleh, di belakang belum tentu soleh. Dan semua orang mengalami hal itu. Ketika selesai maksiat sadar, bertanya lagi. Fasala an a'lami ahli al-ard. Lalu dia bertanya lagi mengenai, adakah orang yang paling mengerti, paling kenal Allah di muka bumi? Fadalla alaih, ya. Lalu ada yang menunjukkan kepadanya. Dibawalah kepada seorang ulama di pelosok, nggak terkenal, tapi hatinya lembut. Ketika dibawa kepada orang itu, dilaporkan bahwa orang ini, si pemaksiat ini sudah bunuh 100 orang. Yang terakhir ahli agama yang dia bunuh. Afahal lahu min taubah? Apakah masih ada kesempatan dia bertobat? Faqala na'am. Ini mengagetkan. Tiba-tiba ulama yang ini dia bukan rahib. Dia menikah. Dia tidak menahan dirinya dari menikah. Dia orang biasa-biasa aja. Cuma orang kampung situ kalau tanya apa-apa ke dia. Apa jawaban orang ini? Na'am. Masih ada. Fama yahulu bainahu wa bainat taubah. Wa man yahulu bainahu wa bainat taubah. Siapa yang menghalangi dia dari tobat? Justru diberi kesempatan oleh ulama yang ini, yang tidak disebut rahib. Cuma disebut rajulin alim. Orang yang alim kepada Allah. Jadi ada dua hal yang disebutkan dulu. Ada rahib ahli ibadah. Ada yang kedua alim, orang yang mengenal ilmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ternyata kalau ada orang ahli zikir, ahli ilmu, ahli zikir doang, itu beda. Ahli puasa, itu beda. Ini kita lihat tidak sedikit orang yang cuma menjaga sholat 5 waktu udah merasa lebih suci daripada orang yang tidak sholat 5 waktu. Padahal sholatnya nggak khusyuk-khusyuk amat. Ya. Khusyuk nggak Pak sholatnya tadi? Kira-kira dijamin nggak itu, diterima nggak sholat barusan itu? Saya nggak yakin ya. Saya nggak yakin sholat kita yang barusan itu diterima Allah. Karena saya jamin dari awal takbir sampai assalamualaikum, pikirannya pasti sempat beberapa kali blank karena baru bangun tidur. Kalau siang hari bukan blank, malah kepikiran kerjaan. Kita ini kan lucu. Kalau kerja nggak bawa-bawa Allah, tapi kalau lagi sholat bawa-bawa kerjaan. Ya. Ini perbedaan kita. Lagi ada masalah di rumah, pakai sholat, kepikiran. Nah, orang ini orang alim, dia mengerti. Yang punya dosa bukan orang itu doang. Saya juga punya dosa. Lalu siapa yang menghalangi dia dan saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kira-kira begitu kata orang alim ini. Namun beliau kasih syarat. Intalik ila ardi kaza wa kaza fa inna biha unasan ya'buduna Allah ta'ala fa'budillahi ma'ahum wa la tarji' ila ardika fa innaha ardu su'in.
Nabi kasih bukan kabar ya, bahwa orang ini memberi syarat. Jika engkau tobat, ada satu syaratnya. Intalik. Intalik itu bahasa Arab artinya ukhruj, intaqil. Keluarlah, pindahlah kamu dari kampung yang kamu rusak di situ ke kampung yang seberang sana. Fa inna fihim unasan ya'budunallah. Di sana, di negeri sana, ada orang-orang baik yang mereka tidak menyekutukan Allah, tidak membunuh, tidak berzina, tidak segala macam. Akhirnya dia lakukan itu. Nah, ini kemudian menjadi tips kalau mau tobat. Kalau mau tobat, tinggalkan komunitas. Mungkin komunitas itu bukan menjadi penyebab kita berbuat buruk. Kitalah menjadi penyebab mereka melakukan keburukan. Ini dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah dan Al-Hada'iq disebutkan, kalau kita menghindar dari satu komunitas, anggap misalnya kita hijrah nih, tobat. Jangan menganggap kita ini dirusak oleh komunitas itu. Tapi berkeyakinanlah bahwa jangan-jangan kitalah penyebab mereka rusak. Kenapa? Al-Imam Al-Qushairi menyebutkan, orang-orang yang meyakini dia dirusak oleh suatu komunitas, satu tempat, itu orang sombong. Lalu dia mengatakan, saya ingin menjauh dari orang-orang rusak. Nah, ini orang-orang sombong ini. Ya. Yang benar gimana? Saya mau mengurangi kerusakan yang ada di sana. Sayalah penyebab mereka rusak. Maka supaya mereka tidak tambah rusak, aku menjauhkan diri dari mereka. Nah, itu yang benar kalau disebut hijrahnya ya. Dan di tengah jalan, jalannya belum lama nih. Ini 100 orang dia bunuh. Mungkin umurnya sudah mulai tua nih orang. Tapi Jawara udah tua, udah penyakitan, udah banyak tusukan di badannya. Belum sampai tengah perjalanan, tiba-tiba malaikat maut datang menjemputnya. Sejengkal lagi nyampe di tengah. Jadi antara dia dan kampung yang mau dituju udah sampai setengah, tapi kurang sejengkal. Nah, begitu dalam hadisnya. Fakhtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul adzab. Maka berdebatlah di situ malaikat rahmat dan malaikat azab. Jadi ternyata kalau kita meninggal, ada dua malaikat yang berebut, Pak. Ada malaikat rahmat, malaikat kasih sayang, yang nanti akan menjadi dalil, menjadi bukti, menjadi tameng kita kalau kita nanti mau disiksa, dialah yang nyelamatin. Yang kedua, malaikatul azab, malaikat azab, malaikat yang kerjanya marah-marah mulu. Jadi kalau rahmat nih senyum aja. Jadi awal dicipta sampai sekarang dia senyum. Kalau malaikat azab, dari awal sampai sekarang dia megang pentungan, Pak. Bukan pentungan juga ya. Dia megang senjata yang untuk nyiksa orang itu. Malaikatul azab. Jadi kita ini masing-masing lagi dientai oleh dua malaikat ini. Lalu dihitunglah. Jadi ketika mereka berdebat, jadi malaikatnya debat. Faqalat malaikatur rahmah ja'at taiban muqbilan biqalbihi ila Allah. Wahai sahabatku malaikat rahmat. Ini malaikat debat nih. Kayak jaksa penuntut hukum, Pak. Ya. Kalau yang ini yang meringankannya. Semacam lawyernya ya, pengacaranya. Wahai malaikat azab, bukankah engkau melihat dia datang mau pergi ke kampung sebelah, taiban muqbilan biqalbihi ila Allah. Dia datang bertobat kepada Allah dengan kalbunya, fisiknya belum soleh, belum ada pekerjaan apapun yang dilakukan, belum ada amal solehnya. Yang baru dia lakukan baru berpindah dari kampung yang disuruh oleh gurunya itu yang rusak ke negeri yang kedua. Jadi belum sempat sholat, belum ngapa-ngapain.
Fa'atahum wa qalat malaikatul azab innahu lam ya'mal khairan qad. Kata malaikat azab. Jadi malaikat azab ini itu malaikat yang rigid, hitung-hitungannya hitam putih, baik baik, buruk buruk. Innahu lam ya'mal khairan qad. Orang ini belum pernah berbuat baik sama sekali, kata si malaikat azab. Jadi malaikat ini ngotot-ngototan juga, Pak. Kita kalau dengar berisik juga tuh malaikat ya. Fa'atahum malakun fi suratin adami faja'aluhu bainahum ay hakaman. Ini menarik nih. Ternyata malaikat ini terlihat oleh manusia. Jadi dulu, di zaman-zaman dulu, Allah izinkan dulu malaikat-malaikat itu unjuk gigi depan makhluk. Bahkan lebih dahsyat lagi, Allah kirim manusia, sebenarnya dia malaikat. Ini ayat dalilnya. Fa'atahum malakun fi suratin adami. Lalu orang berdua ini, malaikat berdua ini, dilerai oleh seorang manusia. Bayangin coba. Tapi sebenarnya dia malaikat. Jadi mungkin saja setiap hari kita jalan, Pak, hati-hati kalau jalan ya, berangkat kerja, pulang, pergi. Siapa tahu orang-orang yang kita temui itu bukan manusia, tapi itu malaikat yang Allah serupakan dengan manusia. Itu bisa terjadi. Bahkan mungkin mirip dengan seseorang. Itu sangat mungkin terjadi. Ini dalilnya. Dan ini dalil Sahih Bukhari dan Muslim menunjukkan bahwa Allah jika berkehendak, maka Allah izinkan malaikat menyerupai manusia. Dan manusia yang sebenarnya malaikat itu ingin melerai dua malaikat yang sedang berdebat. Faqala qisu ma bainal aradain fa innahu ayyatuhuma kana adna fahuwa lahu. Faqasu fawajaduhu adna ila al-ardi allati arada faqabadathu malaikatur rahmah. Apa kata orang ini? Jadi hatta malaikat kalau debat butuh pelerai orang ketiga. Apalagi manusia. Jadi suami istri kalau tengkar itu butuh orang ketiga, Pak. Orang ketiga ini bukan yang ngompor-ngomporin, yang netral, yang menginginkan kebaikan. Apalagi tetangga sama tetangga tengkar, teman sama teman, kelompok sama kelompok, mazhab dengan mazhab. Itu perlu ada orang ketiga yang tidak pro dengan satu atau duanya, tapi menginginkan kebaikan untuk mereka. Apa kata orang ini? Qisu, hitunglah antara jarak dia berangkat dengan dia mau sampai. Deketan mana? Ke kampungnya atau ke negeri seberang? Sebenarnya kurang ya, kurang 1 jengkal. Tapi bumi kan milik Allah. Allah memandang ke kalbu manusia. Innallaha yanzuru ila qulubikum. Allah memandang ke dalam kalbu. Di kalbu orang ini dia sudah dekat kepada Allah. Di kalbu orang ini rahmat sudah masuk ke dalam dirinya. Maka Allah lipatlah bumi, dipanjangkanlah sejengkal, dia dekat ke kampung yang dia mau tuju. Apa kata malaikat rahmat? Tuh kan, ini milik saya. Maka dibawalah oleh malaikat rahmat, maghfuran. Dia dibawa dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jika ada orang bunuh 100 orang, yang terakhirnya ulama yang dia bunuh masih bisa diampuni, masa cuma dosa-dosa kecil nggak bisa diampuni? Ya, cuma beda-beda politik kita ini sudah mulai rame. Ini sudah mulai rame lagi nih, Pak. Ya, bentar lagi nih udah. Semoga nanti nggak ada lagi, tapi mungkin ada lagi ya. Semoga nanti kita tambah dewasa, gitu aja lah ya. Cuma beda dikit, beda politik. Ini orang udah bawa-bawa agama. Padahal di zaman Rasulullah nggak ada nyoblos-nyoblos. Ya, maka coblos-mencoblos, partai-partai, pilihan-pilihan itu nggak pernah ada di zaman Rasulullah. Berbeda dalam hal ini boleh-boleh saja. Ya.